Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Ada juga yang beragama itu hanya KTP, ya kurang lebih sama saja, sama dengan sebatas pengakuan. Ada pula yang mementingkan politis gitu loh. Jadi dia mengambil agama itu untuk kepentingan politiknya dia, agar banyak dukungan yang mendukung dia. Nah, ada juga yang menganggap agamanya paling baik dan benar. Itu sangat banyak sekali. Bisa kita temui di YouTube, bisa kita temui di media sosial lainnya yang mengaku agamanya itu lebih baik daripada agama-agama yang lainnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak ingin ada agama-agama lain di sampingnya. Bisa saja begitu. Atau bisa saja dia memang tidak suka dengan agama-agama yang lainnya, maka dia bisa berkata bahwa tidak ada agama yang baik dibandingkan agama yang dianutnya. Dia mengajak orang-orang di sekitar dia untuk menganut agamanya bersama-sama. Begitu. Nah, hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada relasi yang makin dekat dan mendalam dengan Allah. Apa maksudnya ini? Yesus itu mengajak kita hidup berelasi dengan sekitar kita, hidup berelasi dengan agama-agama yang berbeda dengan kita. Agar jika kita memberikan benih-benih kasih sayang kepada sekitar kita, benih-benih kasih sayang kepada orang yang bukan seagama dengan kita, maka kita akan semakin dekat dengan Allah itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam materi citra Allah. Kita sebagai citra Allah, tidak hanya fisik kita yang sama dengan Allah, akan tetapi sifat kita juga sama dengan Allah. Bagaimana demikian? Allah mencintai sesamanya. Allah menyayangi sesamanya. Begitu juga dengan kita. Kita harus mencintai sesama kita. Kita juga harus menyayangi sesama kita. Gitu. Yesus sendiri mengajarkan kita supaya tidak bersikap formalistis dalam beragama. Maksudnya, agar kita itu benar-benar mendalami ajaran agama kita sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Dan kita dapat mengamalkan ajaran agama secara benar. Apa maksudnya dengan pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah? Ini tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Jadi Yesus itu mau kita untuk berpikir. Tidak semata-mata, oh kita sudah beragama dan saya menganggap agama saya paling benar dan saya menjatuhkan agama lain. Bukan seperti itu. Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi dengan sesamanya, dengan sesama kita. Begitu. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa mengikuti alur di Moodle dan kalian bisa juga melihat situasi masyarakat di sekitar kalian, bagaimana relasi antar agama satu dengan agama yang lain atau berelasi dengan agama-agama yang berbeda begitu. Bagaimana kalian bisa menyikapinya dan bagaimana kalian sebagai citra Allah atau anak Allah menyikapi ajaran Yesus itu sendiri. Begitu, silakan kalian melanjutkan alurnya yang ada di Moodle. Silakan mengerjakan kuisnya. Jangan lupa submit setelah mengerjakan kuis. Kalau ada kuisnya. Kalau tidak ada kuis ya kalian bersyukurlah. Karena mungkin minggu depan saya akan memberikan kalian kuis yang lebih besar lagi. Atau proyeknya lebih lama begitu. Nah, jangan lupa untuk disubmit kalau misalnya ada kuis. Lalu daftar hadir jangan lupa. Begitu, oke. Kita akhiri dengan intronya lagi. Yang penutup maksud saya. Jangan lupa kalian untuk menutup dengan doa secara pribadi setelah jam pelajaran selesai. Oke? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran agama Katolik. Thank you for taking part in the study of Catholic religion. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran agama Katolik. Kiranya kalian tetap sehat selalu. Kalian tetap jaga kondisi kalian tetap jaga jarak dengan orang. Dan jangan lupa kalian untuk membantu kegiatan orang tua kalian di rumah. Oke?
Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati agama. Kali ini kita akan melanjuti materi minggu lalu, yaitu beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Memang dalam pertemuan lalu saya tidak memberikan tugas karena itu hanya untuk pengantar. Jadi kalian sebelum itu kalian harus mengerti terlebih dahulu materi apa yang akan saya sampaikan minggu depannya. Begitu. Oke, seperti biasa kita intro dulu ke YouTuber. Oke. Keberagaman agama di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke, mungkin kalian sudah pada mengerti semua 6 agama ini, cuman saya hanya ingin mengingatkan kembali. Indonesia juga merdeka bukan hanya karena satu agama, akan tetapi karena solidaritas dan keluargaan. Semuanya ikut ambil bagian, mau itu agama Hindu, mau itu agama Buddha, mau itu agama Kristen, Islam, dan lain-lain, begitulah. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Akan tetapi mayoritas di Indonesia adalah beragama Muslim. Kenapa begitu? Karena penduduk Indonesia lebih banyak mengikuti ajaran agama Muslim. Hanya begitu saja. Oke. Faktor-faktor orang memilih agama. Jadi di Indonesia ini banyak kan orang beragama. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang membuat mereka jadi memilih agama? Jadi saya akan memaparkan 4 faktor yang begitu umum. Tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang masih belum bisa diungkapkan. Itu seperti, mungkin kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian sendiri masing-masing. Atau ibu, ayah, kenapa ibu dan ayah memilih agama ini? Apa faktor yang mendukung itu bisa? Karena faktor yang umum itu adalah ada 4 ini. Akan tetapi faktor yang lebih lagi itu masih banyak. Dan itu tidak bisa saya ungkapkan karena itu adalah kepribadian dari keluarga. Oke, yang pertama itu mencari perlindungan. Dalam hidupnya, manusia itu kerap kali merasa tidak berdaya. Manusia seringkali menyadari adanya kekuatan yang paling jauh, lebih hebat dari dirinya. Nah, saya sebagai manusia, saya mengakui kemampuan saya sebagai manusia itu cuma sebatas tingkat taruhlah 50%. Tetapi masih ada lagi yang 100%, itulah Tuhan. Begitu. Kekuatan itu tampak dalam bentuk bencana, gejala alam, atau kejadian yang menimpa dirinya gitu. Contoh, bencana, gempa, segala macam. Gejala alam ini ya longsor, terus banjir, bencana ini santet, nah begitu. Atau kejadian lainnya yang menimpa pada dirinya. Nah, kekuatan tersebut bisa menghancurkan, tetapi juga bisa sangat membantu. Nah, begitu. Perasaan tidak berdaya itulah yang mendorong manusia untuk meminta. Saya lanjutin. Perasaan itulah yang mendorong manusia untuk meminta perlindungan terhadap kekuatan lain. Yang lebih hebat itu, dengan berlindung kepada kekuatan itu, manusia juga merasakan keamanan. Nah, setelah dia mencari perlindungan, saya mendapat perlindungan. Perlindungannya ini adalah Tuhan. Saya kalau berlindung kepada Tuhan, saya merasa aman. Saya merasa dijaga. Begitu contoh. Terus, faktor kedua, menemukan jawaban. Menemukan jawaban ini, manusia itu juga kerap berhadapan dengan berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budinya. Seperti saya itu udah nggak bisa lagi mikirin seperti itu. Itu nggak masuk lagi ke nalar saya. Seperti contohnya lagi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Ciri-ciri manusia itu masih kita maklumi loh. Orang saya juga merasakan. Tetapi ciri-ciri kealahan itu udah di luar nalar saya. Ya apa? Orang kok bisa
menciptakan manusia? Orang kok bisa menciptakan alam semesta? Orang kok bisa membangkitkan orang mati? Orang kok bisa menyembuhkan orang yang buta dengan sekejap? Sekali sentuh atau cuman omongan langsung sembuh. Nah, itulah. Itu ada begitu banyak pertanyaan berkaitan dengan hidup manusia. Seperti dari mana manusia itu berasal, mengapa ada penderitaan atau bencana di dalam dunia ini, kemana manusia sesudah ia mati, dan sebagainya. Nah, keberadaan agama dapat menyediakan jawaban-jawaban tadi. Seperti dalam agama, manusia setelah mati, manusia akan ditanyai dulu oleh malaikat dan sebagainya di dalam alam kubur, dan akhirnya diangkat ke atas. Jika dia banyak dosa, dia akan ditaruh dulu di api penyucian, baru masuk ke surga di sebelah kanan alam Bapa. Begitu. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian meneguhkan tata nilai. Manusia itu mau tidak mau harus berelasi dengan manusia lainnya. Dari pengalaman berelasi, orang lain tersebut, baik dengan individu maupun kelompok-kelompok, manusia itu menemukan adanya nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun. Dan ada juga yang sifatnya dapat merusak relasi itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian disebut nilai baik atau jahat, atau benar atau salah. Dari pengalaman itu, akhirnya manusia menghayati bahwa yang baik dan benar harus dilakukan, sedangkan yang jahat dan salah harus dijauhi. Nah, meneguhkan tata nilai itu seperti tadi. Kita tahu, saya tahu, kalau mencuri itu adalah tindakan yang tidak baik gitu loh, tindakan yang buruk. Ya kalau saya terus melakukan, itu berarti masuk dalam tindakan jahat atau tindakan yang tidak membangun. Tetapi jikalau saya sudah mengerti itu tindakan jahat, saya akan meninggalkan tindakan itu. Oke, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Nah, manusia itu seringkali menemukan adanya kekacauan dalam dirinya, entah itu penderitaan, sakit, bencana, dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman membuat manusia resah akan frustasi dalam menjalani hidupnya. Akhirnya manusia itu berpikir, oh, Allah itu sedemikian mencintai manusia. Pasti Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi terus-menerus ke dalam diri saya. Tuhan itu tidak menghendaki kalau saya ini sakit-sakitan. Tuhan itu tidak mau jika saya kena bencana terus. Nah, itu Tuhan pasti tidak mau. Akhirnya, kalau saya mencintai Allah, maka Allah akan mencintai saya juga. Nah, maka dari itu, kalau Allah mencintai manusia, tentulah ada situasi lain yang menjanjikannya, yakni situasi di mana manusia dapat hidup dengan damai, tentram, tanpa penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, begitulah. Dalam kehidupan masyarakat, kita melihat begitu banyak orang yang susah, yang sudah menjalankan agamanya dengan baik dan benar, dapat merasakan sendiri dalam hidup dan masyarakatnya adanya kedamaian, kasih, dan persaudaraan. Hidup mereka sungguh tertata dengan baik, relasi dengan sesama rukun, hati mereka tak pernah tenang melihat penderitaan sesama, mereka berani menanggung risiko dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah contoh-contoh orang yang beragama dan orang-orang yang benar-benar mempunyai iman yang kuat. Memiliki agama itu tidak semena-mena untuk kepentingan diri sendiri, tetapi karena dia memang mencintai agamanya itu sendiri dan mencintai dirinya. Tetapi juga tidak bisa kita menutup mata akan kenyataan di sekitar kita. Pasti kalian semua sudah banyak sekali yang merasakan, bukan banyak lah, pasti ada yang merasakan keresahan di dalam masyarakat sekitar kalian. Contohnya itu sebagai penganut agama, ada yang masih beragama sebatas pengakuan. Nek ditanya, agamamu apa? Agama saya Katolik. Tapi dia nggak pernah ke gereja. Tapi dia nggak tahu 10 perintah Allah. Tapi dia juga bersikap jelek kepada orang. Dia juga mencuri. Dia juga berkata-kata kotor. Itu kan sama saja dengan orang yang mengaku beragama sebatas, ya aku beragama.